Pembahasan yang pertama yaitu mengenai peradaban Cina sebelum masa keislaman. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sm. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Pembahasan yang kedua yaitu Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Yang pertama yaitu dinasti Xia. Pada tahun 2100 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu Yang Agung. Sebagian besar arkeolog sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil-hasil ekskavasi di Erlitou, Provinsi Henan yang berupa temuan perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Beragam tanda-tanda yang terdapat pada tembikar dan kulit kerang yang ditemukan pada periode ini diduga adalah bentuk pendahulu dari aksara Tionghoa modern. Yang kedua yaitu dinasti Shang pada tahun 1500 sampai 1027 sebelum Masehi. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Xia. Hanya sedikit data sejarah mengenai dinasti Xia ini, terkecuali berdasarkan temuan-temuan arkeologis. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Karena kawasannya relatif aman, maka dinasti Shang ini mampu mengembangkan bentuk pemerintahan dan peradaban. Ibu kota dinasti Shang ini berada di kota Anyang yang terletak di sebelah utara lembah Sungai Kuning. Kota Anyang merupakan salah satu kota tertua di Cina selain kota Chengzhou. Pada kedua kota tersebut, dinasti Shang menggolongkan masyarakatnya secara sederhana sesuai perannya. Namun penggolongan ini bukan berarti kasta seperti bangsa Arya atau India. Yang ketiga yaitu dinasti Zhou dan berkembangnya ajaran filsafat di Cina pada tahun 1027 sampai 221 sebelum Masehi. Ciri peradaban yang menonjol pada masa dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan sebuah negara. Kota-kota yang dibangun pun secara terencana serta dilengkapi dengan jalan-jalan dan kanal yang digunakan untuk mendistribusikan barang dan bahan makanan. Tentunya ke penduduk di kota. Zaman dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Para pemikir Cina zaman Zhou tersebut antara lain Konfusius yang mengembangkan Konfusianisme, Lao Tzu yang mengembangkan Taoisme,
Han Feisu dan Li Su yang mengembangkan ajaran legalisme, Moti atau Mo Su yang mengembangkan mohisme, kaum Sopis yang mengembangkan sopisme serta individualisme. Kemudian yang keempat yaitu dinasti Qin pada tahun 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar Tiongkok yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming, serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Dinasti Qin pada tahun 200 sebelum Masehi. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu Dinasti Han Barat pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi. Dan dinasti Han Timur pada tahun 23 sampai 220 Masehi, yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Xin pada tahun 9 sampai 23 Masehi. Dan itulah penjelasan dari beberapa kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai peradaban India sebelum masa keislaman. Nama India itu merupakan nama baru yang disebut dalam ejaan orang barat. Aslinya adalah Hind, terambil dari nama sungai Sindhu, salah satu sungai besar yang ada di India. Dari kata tersebut kemudian menjadi Hindustan. Nama India juga berasal dari kata Sind, diambil dari nama penguasa dahulu di India, yaitu anak dari Nabi Nuh, yang menguasai lebih besar dibanding dengan saudaranya yang lain, yaitu Hind dan Bang. Kondisi umum India sebelum masuknya Islam. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi. Bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mahindo-Daro sebagai milik dari bangsa Dravida. Jauh sebelum bangsa ini datang, sebenarnya sudah ada suku bangsa Negrito dan Astronozoid. Kemudian pada abad 6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras atau India Utara dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Akhirnya bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaannya. Kemudian kepercayaannya itu berkembang menjadi agama Brahmana atau Hindu yang melahirkan kasta-kasta.
Awal kedatangan bangsa Arya di India. Pengaruh yang dihasilkan oleh bangsa Arya yang mungkin meliputi peradaban, agama, budaya, seni, dan lain sebagainya. Peradaban dan budaya Arya di India atau Indo-Arya tidak akan pernah lepas dari pembahasan agama Hindu dan perkembangannya. Agama Hindu muncul di tengah-tengah perkembangan kebudayaan Arya. Perpindahan bangsa Arya ke India berlangsung pada satu masa yang berabad-abad lamanya. Dapat juga dibuktikan kalau dibandingkan syair-syair Weda yang tertua dengan yang kemudian. Penyelidikan ini mengatakan bahwa mula-mulanya sungai Indus dianggap oleh orang Arya sebagai sungai yang keramat dan menjadi sumber dari sekalian kebaikan bagi orang Arya. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Bangsa Dravida yang sebelumnya telah menempati India telah memberi 3 reaksi pasca serangan bangsa Arya. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dengan memberi perlawanan sampai mati. Kelompok kedua yaitu mereka yang akhirnya menyingkir ke daerah selatan, Dekkan dan Bihar. Kelompok ketiga adalah yang kemudian melakukan asimilasi dengan bangsa Arya, yang kemudian melahirkan budaya baru. Pengaruh yang signifikan dari bangsa Arya yang selama ini banyak dikaji adalah munculnya banyak kerajaan bercorak Arya. Proses kultural yang berlangsung hingga abad ke-7 sebelum Masehi kemudian melahirkan sejarah politik bangsa India yang sangat panjang. Dari sekian banyak kerajaan, mungkin yang dapat diakses dan dikaji karena mempunyai peranan penting dalam perkembangan peradaban India. Salah satunya adalah Kerajaan Magadha. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan kerajaan-kerajaan di India sebelum masa keislaman. Yang pertama adalah Kerajaan Maurya. Pada tahun 327 sebelum Masehi, datanglah Iskandar Zulkarnain dari Persia ke India melalui Selat Khyber dan menguasai India di daerah Punjab. Tetapi kekuasaannya itu tidak tahan lama. Kemudian pada tahun 324 sebelum Masehi, pecah pemberontakan di bawah pimpinan Chandragupta dan berhasil mengalahkan Iskandar Zulkarnain serta berhasil mengusir penduduk asing tersebut dari India. Sesudah sepeninggalnya Iskandar Zulkarnain pada 323 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Kerajaan Gupta. Chandragupta I pada tahun 320 sampai 330 sebelum Masehi membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga. Berlainan dengan Asoka, Chandragupta I ini beragama Hindu, tetapi agama Buddha tetap berkembang dengan suburnya. Zaman Gupta dalam sejarah India dipandang sebagai zaman yang paling gemilang atau disebut juga dengan zaman keemasan. Puncak kemegahan kerajaan Gupta dicapai pada masa pemerintahan Raja Samudragupta yang tidak lain adalah anak dari Chandragupta I. Yang ketiga adalah Kerajaan Andhra atau Benggala. Kerajaan Andhra didiami oleh bangsa Dravida. Letaknya di pantai Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Di waktu pemerintahan Raja Asoka, kerajaan itu ditaklukkan dan diharuskan membayar upeti. Tetapi kerajaan itu kemudian hari bertambah kuat
sehingga seorang dari antara raja-rajanya dapat menduduki kerajaan Maurya. Yang keempat adalah kerajaan Parthi India Barat. Sebelumnya adalah kerajaan Baktria yang pada akhirnya berhasil ditaklukkan oleh bangsa Parthi, yang kemudian terus merebut daerah Sungai Indus di India Barat. Di zaman ini terjadilah perpindahan bangsa-bangsa Asia Tengah ke India, bangsa-bangsa Parthi dan Saka, dengan cara besar-besaran. Raja yang terkenal dari bangsa Parthi itu ialah Gondopares. Menurut berita, raja inilah yang membawa agama Kristen ke tanah India. Dan yang kelima adalah kerajaan Kusnan, India Utara. Raja pertama dari kerajaan Kusnan ialah Kadipes I, tahun 40 sesudah Masehi. Sedangkan Raja Kusnan yang termasyhur bernama Kanisa pada tahun 120. Namanya tersebut dalam kitab-kitab Buddha di India, Tibet dan Mongolia karena ia terkenal sebagai pembela agama Buddha. Pada waktu itu, kerajaan Kusnan melingkupi India Utara, Lembah Gangga dan India. Jadi, belum seluruh kerajaan Asoka ibu negeri kerajaan Andhra, Pataliputra jatuh ke tangannya. Akan tetapi Kaniska berdiam di Puruspura atau Peshawar yang sekarang. Di belakang hari raja itu memeluk agama Buddha. Perhubungan dengan Tiongkok diperkuatnya dengan mengirim pendeta-pendeta Buddha ke sana. Dan selanjutnya yang keenam yaitu kerajaan Magadha. Pada masa kerajaan Magadha terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang tampuk kepemimpinan di India atau Magadha. Yang pertama adalah dinasti Sisunaga. Dinasti Sisunaga merupakan dinasti pertama yang memegang tampuk kepemimpinan di kerajaan Magadha. Dinasti ini setidaknya pernah dipimpin oleh 9 raja, yaitu Saisunaga, Kakavarna, Ksemadarman, Ksemajit, Bimbisara, Ayatasatru, Darsuka, Udaya, dan Nandivadana. Kemudian yang kedua adalah dinasti Nanda. Dinasti Nanda juga pernah berkuasa atas kerajaan Magadha, tepatnya pada tahun 413 sampai 322 sebelum Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa pada dinasti Nanda juga berjumlah 9 orang, seperti halnya dinasti Sisunaga. Dan yang ketiga adalah dinasti Maurya. Pada masa dinasti Maurya merupakan dinasti yang mampu membawa India pada masa kejayaannya, yaitu pada tahun 322 sebelum Masehi. Chandragupta naik tahta dari hasil kudeta yang dia pimpin dari kekuasaan dinasti Nanda. Pembahasan selanjutnya yaitu kisah dan karya sastra kerajaan Mahabharata. Secara garis besar, Mahabharata mengisahkan kehidupan Santanu, seorang raja yang perkasa keturunan keluarga Kuru dan bertahta di kerajaan Bharata. Bersama permaisurinya yaitu Dewi Gangga, mereka dikaruniai seorang putra bernama Bhisma. Pada suatu hari, Santanu menikah dengan seorang anak raja nelayan bernama Setyawati. Perkawinan Santanu dan Setyawati melahirkan 2 orang putra masing-masing, yaitu Citranggada dan Wicitrawirya. Namun kedua putra ini meninggal dalam pertempuran tanpa meninggalkan keturunan. Setyawati meminta kepada Wiyasa, anaknya dari perkawinan yang lain, untuk menikah dengan Ambika dan Ambalika. Perkawinan dengan Ambika melahirkan Destarasta dan dengan Ambalika melahirkan Pandu.
Destarasta lalu menikah dengan Gandhari dan melahirkan 100 orang anak. Sedangkan Pandu menikahi Kunti dan Madrim, tapi tidak mendapatkan anak. Nanti ketika Kunti dan Madrim menikah dengan dewa-dewa, Kunti melahirkan 3 orang anak masing-masing. Dengan Dewa Dharma lahirlah Yudhistira. Dengan Dewa Bayu lahirlah Werkodara atau Bima. Dan dengan Dewa Surya lahirlah Arjuna. Sedangkan Madrim yang menikah dengan Dewa Kembar Asewin lahir anak kembar bernama Nakula dan Sadewa. Selanjutnya, keturunan-keturunan itu dibagi 2, yakni keturunan Destarasta disebut kaum Kurawa, sedangkan keturunan Pandu disebut kaum Pandawa. Sebenarnya Destarasta berhak mewarisi tahta ayahnya, tapi karena ia buta sejak lahir, maka tahta itu kemudian diberikan kepada Pandu. Hal ini pada kemudian hari menjadi sumber bencana antara kaum Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta sampai berlarut-larut, hingga akhirnya pecah perang dahsyat yang disebut Bratayuda, yang berarti peperangan memperebutkan kerajaan Barata. Perang keluarga Barata atau Baratayuda adalah puncak dari perseteruan yang terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Semua ini bermula karena pihak Kurawa yang berambisi untuk menguasai Astinapura secara penuh, kemudian melakukan segala cara untuk menyingkirkan Pandawa yang sebenarnya merupakan saudara mereka. Semua usaha tersebut sebenarnya menemui kegagalan hingga hari terjadinya perang Baratayuda. Perang ini terjadi di padang Kurusetra yang berlangsung selama 18 hari. Perang ini adalah puncak dari kisah Mahabharata, yaitu sebuah dongeng pawayangan terkenal dari India. Selanjutnya yaitu kisah dan karya sastra Ramayana. Ramayana yang berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama, adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan dari India yang digubah oleh Walmiki atau Valmiki atau Balmiki dari cerita Dewi Sita. Ramayana terdapat pula dalam Khazanah sastra Jawa dalam bentuk kakawin Ramayana dan gubahan-gubahannya dalam bahasa Jawa Baru yang tidak semua berdasarkan kakawin ini. Dalam bahasa Melayu didapati pula hikayat seri Rama yang isinya berbeda dengan kakawin Ramayana dalam bahasa Jawa dan Bali kuno, yaitu wayang dan sendratari. Di India dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Balakanda, yang kedua Ayodhakanda, yang ketiga Aranyakanda, yang keempat Kiskindakanda, yang kelima Sundarakanda, yang keenam Yudakanda, dan yang ketujuh adalah Uttarakanda. Pembahasan selanjutnya yaitu Kerajaan Asoka. Dari beberapa sumber sejarah mencatat, Raja Asoka memerintah tanah Hindustan dari tahun 273 sebelum Masehi hingga 232 sebelum Masehi. Raja Asoka merupakan anak dari Raja Bindusara dengan seorang selir yang bernama Subhadrangi, yang kemudian dikenal dengan nama Dharma. Ia memiliki seorang adik yang bernama Vitasoka. Catatan sejarah menulis Raja Bindusara memiliki 16 istri dan beberapa orang anak. Kelahiran Asoka sudah diprediksi akan membawa perubahan bagi India oleh seorang pemuka agama Buddha dalam kisah The Gift of Dust.
Raja Asoka memerintah selama 40 tahun. Selama menjadi raja, ia memiliki banyak selir dan anak yang tidak diketahui riwayatnya. Sejarah hanya mencatat Devi sebagai istri pertamanya yang melahirkan 2 anak kembar, yakni Mahinda dan Sanghamitta. Di akhir masa hidupnya, Asoka memilih meninggalkan kekuasaannya demi menjadi biksu. Ia bersama Devi dan kedua anaknya mengembara sampai ke Mesir dan Yunani untuk menyebarkan ajaran Buddha. Ia wafat pada tahun 232 sebelum Masehi. Sepeninggalnya, keturunan dinasti Maurya masih berlaku hingga 50 tahun kemudian. Selanjutnya yaitu kisah lembah Sungai Gangga yang sangat historis. Sungai Gangga berasal dari gletser yang mencair dari pegunungan Himalaya. Banyak orang yang rela melakukan perjalanan jarak jauh hanya untuk menaburkan abu jenazah anggota keluarganya ke dalam air Sungai Gangga, agar mengantar yang sudah mati menuju surga. Ada beberapa tempat suci umat Hindu berada di sepanjang tepi Sungai Gangga, meliputi Haridwar, Allahabad, dan Benares. Di Kolkata ada pula beberapa kuil yang dibangun tepat di sisi Sungai Gangga, yakni kuil Belur Mat dan kuil Dakhineswar Kali. Gangga adalah sungai yang mengalir di India bagian utara. Dalam agama Hindu, Gangga juga disembah sebagai penjelmaan dewi karena mengandung berkah juga keabadian. Gangga adalah nama seorang dewi dalam Hindu yang dipuja sebagai dewi kesuburan dan pembersih segala dosa dengan air suci yang dicurahkannya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai 5 kasta. Yang pertama adalah kasta Brahmana, orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual seperti sulinggi, pandita, dan rohaniawan. Selain itu disandang oleh para pribumi. Yang kedua adalah kasta kesatria, para kepala dan anggota lembaga pemerintahan. Seseorang yang menyandang gelar ini tidak memiliki harta pribadi, semua harta milik negara. Yang ketiga adalah kasta Waisya, orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Yang keempat adalah kasta Sudra, pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. Kasta ini merupakan yang paling banyak terdapat di Bali, hampir 90% dari jumlah penduduk warga Bali. Sedangkan di luar sistem kasta tersebut, ada pula istilah kaum pria, golongan orang rendahan yang tugasnya melayani para Brahmana dan kesatria. Kaum Candala, golongan orang yang berasal dari perkawinan antar warna, bangsa asing. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembakaran mayat yang ada di India. Menurut kepercayaan Hindu, tubuh manusia terdiri dari 5 elemen, yakni tanah, air, api, udara, dan langit. Berdasarkan kepercayaan ini, jasad manusia yang sudah meninggal perlu dikremasi untuk mengembalikan kita ke unsur dasar tadi. Tradisi ini sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Berbeda dengan ngaben yang ada di Bali, untuk tradisi membakar mayat di India justru tampak sangat mengerikan. Betapa tidak, mayat orang yang baru saja meninggal dan masih segar itu segera dilakukan serangkaian proses untuk membakarnya. Setelah mayat diberi kain dan bunga, mayat itu kemudian dibawa ke tumpukan kayu bakar di tepi Sungai Gangga, yang dianggap suci oleh mereka. Dengan keyakinan itu, mereka percaya air Sungai Gangga itu akan menyucikan jenazah dan arwah yang telah dibakar itu. Tradisi membakar mayat ini biasa dilakukan di daerah Varanasi, Uttar Pradesh, sebuah kota di tepi Sungai Gangga. Dalam kepercayaan masyarakat India, kota ini merupakan salah satu dari 7 kota suci atau Saptapuri dalam agama Hindu dan Jainisme.
Ghats Varasani adalah nama untuk tempat pembakaran mayat tersebut. Tempat ini sangat luas yang terbuat dari batu dan dibuat di sepanjang sungai Gangga. Tempat ini sangat terkenal di India. Selain untuk membakar mayat, juga adanya mitos yang berkembang di masyarakat bahwa mereka akan mendapat keberuntungan jika kaki mereka tersandung tulang belulang. Sisa pembakaran mayat